Bab 191, menghadapi 6. Dia tidak peduli lagi dengan bukti. Dengan setiap emosi dan pikiran tertuju pada Chun Youn, Mu Jinwon ingin mencabik-cabik Chun Youn saat ini juga. Penjaga kiri Li Hameng dan penjaga kanan Sup Meng dengan cepat melawan Mu Jinwon, dan penjaga agung Marakim berdiri di depan tuannya. Hameng mengeluarkan pedang api merah dan mengarahkannya ke Mu Jinwon. Sup Meng juga mengeluarkan Crazy Blade miliknya. Hanya mereka yang diperbolehkan menggunakan senjata di aula besar adalah 3 penjaga dan Lord. Mundur, tetua pertama. Kamu harus bersikap di hadapan Tuhan. Hameng dan Sup Meng memperingatkan, tapi Mu Jinwon tidak mundur dan berbicara dengan suara marah. Apakah menurutmu aku tidak akan mengenali rencanamu? Dia sedang berbicara dengan Chun Youn, yang berada di belakang para penjaga. Mu Jinwon memelototi Youn, yang sedang berlutut dengan satu kaki. Chun Youn kemudian berbelok ke kiri dan melihat tetua pertama di kursinya. Mata tetua pertama bergetar karena marah saat dia menatap matanya dengan Youn. Youn tidak membuat ekspresi apapun, tetapi matanya tampak seperti sedang mengejek, menatap balik ke arah Mu Jinwon. Mu Jinwon meledak marah dan mencoba bangkit. Cukup, Tuhan memperingatkan dengan nada mengancam. Itu sederhana, dan suaranya rendah tetapi energi yang ada di dalam suara itu tidak berdasar dan menekan Mu Jinwon. Mu Jinwon kemudian melampiaskan amarahnya dan menyadari bahwa dia berada di dalam aula besar. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi tanpa membuat Tuhan marah. Mu Jinwon mengembalikan auranya dan membungkuk kepada Tuhan dan berteriak. Saya telah melakukan kesalahan besar kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mohon maafkan kebodohan saya. Dia kemudian mulai membenturkan kepalanya ke tanah. Dan ketika dia mulai berdebar beberapa kali, sehingga darah mulai mengalir ke kepalanya, Chun Yujong mengambil kembali energi yang menekan Mu Jinwon. Wajah Mu Jinwon berlumuran darah. Chun Yujong menatap Mu Jinwon dengan dingin dan memerintahkannya untuk berhenti. Kembali ke tempat dudukmu. Terima kasih Tuhan, atas rahmat-Mu yang kekal. Mu Jinwon membungkuk lagi dan mundur ke kursinya. Li Hameng kemudian mengembalikan pedangnya dan 2 penjaga kembali menghadap ke arah Tuhan. Mu Jinwon menyeka wajahnya dengan pakaiannya dan kembali menatap Chun Youn. Aku akan mencari tahu semuanya dan mencabik-cabikmu dengan tanganku sendiri. Jika dia marah dan membunuh Chun Youn di sini, itu akan merugikannya juga. Dia sudah kehilangan separuh keluarganya, jadi dia tidak bisa kehilangan lagi. Saat itulah Mu Jinwon mendengar pesan telepati tak terduga masuk melalui telinganya. Penatua pertama, apa yang Anda curigai itu benar. Itu bukan klan Poison. Itu aku. Itu adalah Chun Youn. Itu adalah sebuah provokasi langsung. Saat Mu Jinwon menatap Youn dengan mata gemetar, dia melihat Youn dengan senyuman jahat. Kemarahan Mu Jinwon yang nyaris tidak bisa dia kendalikan, telah meledak. Saya akan membunuhmu. Mu Jinwon kemudian menyerang dan berlari ke arah Chun Youn. Apa? Li Hameng berbalik dan dengan cepat menyerang Mu Jinwon untuk berhenti, tetapi kekuatan Mu Jinwon 1 tingkat lebih tinggi. Jangan menghalangi jalanku. Tangan kiri Mu Jinwon menggunakan formasi tangan bijaksana dan mendorong Li Hameng kembali ke pilar. Mu Jinwon berada pada tahap akhir tingkat Master Superior, dan Mu Jinwon juga lebih kuat dalam kekuatan formasi. Sial, Li Hameng mengutuk saat dia bangkit dari tanah dan mencoba menyerang lagi, tapi jari kekuatan Ki Biru Mu Jinwon sudah menyerang Chun Youn. Dia menggunakan formasi paling kuat dalam pedang iblis sejati. Seperti yang dikatakan Yin Moha, Mu Jinwon juga mengetahui pedang iblis sejati. Mu Jinwon menyadari bahwa Chun Youn berada pada tingkat kekuatan yang sama saat dia melihatnya, jadi itulah mengapa dia menggunakan skill serangan terbaik yang dia miliki. Itu formasi yang luar biasa. Sejak kapan penatuamu mempelajari keterampilan pedang yang begitu kuat? Semua orang terkejut dengan penggunaan keterampilan pedang yang kuat oleh Mu Jinwon. Tuhan juga sangat terkejut. Dia tidak mengira Mu Jinwon menyembunyikan keterampilan pedang rahasia yang kekuatannya hampir setara dengan seni pedang setan langit. Apakah itu benar-benar pedang iblis sejati? Yin Moha juga mengerutkan kening karena terkejut. Formasi pedang iblis sejati yang digunakan oleh prajurit terkuat dari sekte itu jauh lebih kuat dari yang seharusnya. Mati. Formasi pedang yang kuat dilepaskan ke Youn. Dia kuat.
Youn menyipitkan matanya saat dia menghadapi formasi pedang terkuat yang pernah dilihatnya. Jari Youn bersinar dalam kekuatan Ki biru. Untuk melawan pedang iblis sejati yang disempurnakan dengan cara Mu Jinwon, lebih baik menggunakan pedang iblis 24, yang merupakan versi lebih tinggi. Dengan jari Youn bergerak maju, dua kekuatan Ki prajurit yang kuat bertabrakan. Bab 192, menghadapi 7. Dengan dua kekuatan Ki yang diluncurkan, suara ledakan memenuhi aula besar. Formasi Youn adalah formasi ketiga dari 24 pedang iblis. Dengan gabungan 24 gerakan pedang, kekuatannya menjadi seperti badai. Tidak mungkin. Dia memblokirnya. Semua orang terkejut melihat Chun Youn memblokir keterampilan pedang kuat Mu Jinwon yang tidak seorang pun mengira bisa bertahan. Ini, apakah itu 24 pedang iblis? Mu Jinwon mengerutkan kening. Formasi yang Youn gunakan adalah formasi yang pernah ditampilkan Anonymous. Bagaimana dia mempelajari keterampilan pedang ini? Mu Jinwon terkejut, tapi dia dengan cepat menggunakan formasi pedang iblis sejati di tangan ancaman untuk melawan 24 pedang iblis, dan menusukkan tangan kirinya. Hah! Formasi yang digunakan jari kiri adalah Skill Wise Sword. Keterampilan pedang yang kuat muncul melalui 24 pedang iblis dan membalasnya. Aduh! Youn dipukul di bahu dan labirin dan didorong ke belakang. Pedang kanan, pedang kiri. Para pemimpin klan berteriak ketika mereka menyadari apa yang baru saja dilakukan Mu Jinwon. Mu Jinwon dikenal karena kemampuannya menggunakan kedua seni bela diri klan bijaksana dengan kedua tangan secara bersamaan. Dengan dua tangan yang bekerja secara terpisah untuk menggunakan setiap seni bela diri, itu memberi Mu Jinwon kekuatan untuk menyerang seolah-olah dia ada dua orang. Youn mengerutkan kening karena rasa sakit yang berasal dari lukanya. Jika bukan karena penghalang energinya, kekuatan Ki akan menembusnya. Pakaian Youn ternoda darah. Penyembuhan diri diaktifkan di area yang terluka. Suara nano terdengar di kepalanya saat lukanya mulai sembuh. Itu tersembunyi di balik pakaian, tapi penyembuhannya cepat. Wah, rasa sakitnya hilang dengan cepat. Youn mengharapkan ini, tapi Mu Jinwon jauh lebih kuat dari yang dia kira. Dia telah menggunakan dua formasi pedang berbeda di kedua tangannya dan melawan pedang 24 iblis Youn. Itu bukan musuh yang mudah. Mu Jinwon bukanlah musuh yang bisa dianggap enteng. Aku harus cepat. Dan bagi Mu Jinwon, dia tidak kehilangan kesempatannya dan menyerang untuk membunuh Youn. Jika dia membuang waktu, Tuhan atau tetua lainnya akan ikut campur dan dia akan kehilangan kesempatan untuk membunuh Youn. Dia harus segera menyelesaikan ini. Aku akan membunuhmu. Mu Jinwon tahu betapa kuatnya 24 pedang iblis, jadi dia menggunakan kemampuan terbaiknya, untuk menggunakan formasi pedang di kedua tangannya. Jika Yin Moha telah menyelesaikan formasi pertama dari 24 pedang iblis, Mu Jinwon telah menciptakan keterampilan baru dengan pemahamannya. Di sebelah kiriku, formasi terakhir pedang iblis sejati. Di tangan kananku, formasi pertama dari 24 pedang iblis. Dua formasi pedang dilepaskan dari kedua tangannya dan semua orang menjadi terkejut. Apakah tetua pertama itu monster? Bagaimana dia mempelajari formasi seperti itu? Formasi Mu Jinwon cukup kuat, tapi ini di luar imajinasi. Keterampilan terbaiknya yang diciptakan dengan kombinasi usaha pedang iblis untuk melawan dewa pedang, sungguh menakjubkan. Dia tidak bisa memblokir ini. Biarpun itu 24 pedang iblis. Yin Moha menjadi cetak. Dia tahu kekuatan 24 pedang iblis, jadi dia pikir Chun Youn tidak punya kesempatan untuk membela diri dari serangan ini. Ini untuk saudara perempuanku, keponakanku, dan keluargaku. Mu Jinwon melorot. Dia yakin bahkan Tuhan tidak akan memblokir serangannya. Skill ini dibuat untuk melawan Anonymous, seorang pejuang misterius. Jika 24 pedang iblis tidak berfungsi, Youn melorot. Dan saat itulah kekuatan Ki yang tajam merobek tubuh Youn. Pisau, Ki. Tangan Youn sekarang dipegang dengan pedang Ki kekuatan biru. Tangannya kemudian melepaskan kekuatan ledakan formasi pedang dan menyerang skill Mu Jinwon. Mata Huan Yi membelalak karena terkejut. Itu keterampilan itu. Itu adalah keterampilan pedang mengejutkan yang digunakan Youn saat dia bertarung melawan Huan Yi.
Tangan Youn bergerak dalam sudut yang aneh dan menciptakan gerakan pedang yang kuat, yang menguasai setiap formasi pedang yang digunakan kedua tangan Mu Jinwon. Mu Jinwon mengerutkan kening. Apa ini? Ini tidak mungkin. Bilanya datang dari sudut yang mustahil. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggapi secara normal oleh Mu Jinwon. Aduh, tangan kirinya terlempar ke belakang dari pedang Qi yang kuat dan tubuhnya bergetar. Chun Youn tidak kehilangan kesempatan ini dan berpindah ke formasi terakhir Dewa Pedang. Dia tidak tahu nama formasi ini, tapi dia berkata demikian. Naga terbang. Dengan tubuh Youn berputar dari bawah, bilahnya berputar seperti tornado dan tubuh Mu Jinwon tersapu ke dalam kekuatan Qi bilahnya. Dia melesat ke udara melalui pisau tajam Qi. Tidak. Mu Jinwon mencoba keluar dari situ dengan menggunakan kekuatan Qi di tangannya, tetapi dia bahkan tidak bisa bergerak di penjara pedang Qi. Aku harus membela diri. Mu Jinwon kemudian memfokuskan energinya untuk menciptakan penghalang energi. Saat itulah pedang Qi yang menimpanya. Penghalang energiku. Pedang Qi yang menimpanya, merobek penghalang energi itu sendiri dan ketika Mu Jinwon memutar tubuhnya, mencoba menghindari serangan, pedang Qi yang dikurungnya. ARGH. Dengan teriakan ketakutan Mu Jinwon memenuhi aula besar, tubuh Mu Jinwon terkoyak-koyak di udara. Dan ketika teriakannya berhenti, tubuhnya terjatuh ke tanah seperti potongan daging. Semua orang langsung menyukainya. Semua orang yang berkumpul di aula besar, sangat terkejut dan lega dan menyaksikan Chun Youn dengan tegang dan tidak percaya. Bab 193, menghadapi 8. Mu Jinwon, salah satu dari 3 prajurit terkuat bersama Lord dan Great Guardian Marakim, meninggal secara tragis dan mengejutkan semua orang di aula besar. Para pemimpin klan di pihak Chun Youn ingin bersorak, tetapi mereka tidak dapat berbicara sehingga mereka hanya menahan kegembiraan mereka. Dan ilmu pedang Chun Youn melawan ilmu pedang Mu Jinwon yang hampir mustahil mengejutkan mereka semua. Demi para dewa, dia mengalahkan tetua pertama. Apakah ini benar? Aku bahkan tidak tahu ada keterampilan pedang seperti itu. Dan yang mendapat perhatian adalah Supmeng dari Wali Senior. Diketahui secara luas bahwa Supmeng pengawal senior adalah orang yang mengajari Youn cara menggunakan pisau. Supmeng terbatuk saat merasakan orang-orang memperhatikannya. Namun Supmeng sendiri terkejut dengan kemampuan pedang Youn. Sejak kapan dia mempelajari keterampilan pedang sekuat itu? Dia tidak mau menerimanya, tapi yang digunakan Youn jauh lebih kuat dari Butterfly Dance Blade. Dia hanya terkejut dengan hal itu. Tapi, keterampilan pedang itu familiar. Sangat aneh. Dia belum pernah melihat skill pedang sekuat ini, tapi itu terlihat familiar. Itu bukan hanya untuk Supmeng. Penjaga kiri Li Hameng sangat terkejut hingga kehilangan kata-kata. Jika dia tidak membuka toko harta karun bawah tanah untuk Youn, dia tidak akan menyadarinya tapi dia melihat jejak yang ditinggalkan oleh skill pedang. Keterampilan Beyblade dari Dewa Pedang. Skill yang digunakan sama persis dengan skill yang digunakan untuk mencari mayat yang disimpan di brankas. Itu hanya sebuah jejak, namun kekuatan yang terpancar dari jejaknya begitu memukau sehingga Li Hameng mengetahuinya dengan baik. Dia tidak hanya mempelajarinya, tapi juga mempelajari keterampilan pedangnya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah mungkin mempelajari ilmu bela diri hanya dengan melihat bekas yang tertinggal di tubuh? Li Hameng sangat terkejut dan mulai gemetar kegirangan. Dimulai dengan penemuan kebenaran oleh pendeta Chun Ma, apakah bakatnya benar-benar diberikan dari surga? Li Hameng menganggap pilihannya tidak salah. Dia sekarang yakin bahwa Chun Youn adalah iblis langit baru yang akan terlahir kembali sebagai kultus iblis. Penjaga kiri. Li Hameng kemudian mendengar pesan telepati Marakim dan tersentak. Mata Marakim menatap melalui topengnya, ke bagian tubuh Mu Jinwon yang berserakan. Kita akan bicara lebih banyak lagi nanti. Ya, Tuan. Li Hameng harus berbicara dengan Marakim tentang Chun Youn. Dia juga orang yang menggantikan kehendak pedang iblis. Sungguh menakjubkan Anda menggunakan acara ini sejauh ini. Pangeran, kamu telah menunjukkan dirimu dengan baik di depan semua pemimpin klan. Tetua ke-11, Huan Yi berpikir bahwa Chun Youn telah melakukan pekerjaannya dengan baik, tidak hanya dalam mengalahkan tetua pertama,
tetapi juga dalam menciptakan situasi seperti itu. Jelas sekali bahwa tindakannya berdampak besar pada para pemimpin klan, karena mereka masih terpana dengan apa yang baru saja terjadi. Yah, kamu sudah mengurus pemimpin pertama, jadi sisanya ada di tanganku. Mu Jinwon sendiri sangat kuat, namun anggota timnya yang lain dari klan bijaksana juga terdiri dari prajurit yang sangat terlatih. Aku harus melihat apakah ada cara untuk membawa mereka ke wilayah pangeran kita. Itu adalah seorang prajurit yang terlalu berharga untuk disingkirkan. Jika mereka bisa bersatu, itu akan menjadi aset yang kuat bagi kekuatan mereka. Huan Yi harus melakukannya lebih cepat sebelum 4 klan lainnya mencoba mengumpulkan klan mereka sendiri. Aku ingin tahu apa yang Tuhan pikirkan. Dan demi Tuhan, Chun Yujong, dia tidak terlihat terlalu senang dengan apa yang baru saja terjadi. Awalnya dia mengira Youn menarik, tapi sekarang dia berubah pikiran. Dia mendengar bahwa Youn telah mengalahkan Baiko, jadi dia berharap Youn menjadi kuat, tapi ini tidak terduga. Dia lebih dari yang kuharapkan. Formasi serangan pertama yang digunakan Mu Jinwon adalah penyergapan jadi tidak ada gunanya, tapi Lord bisa saja memblokir serangan lanjutan Mu Jinwon. Tapi dia tidak melakukan apapun, berniat berhenti sebelum Youn terbunuh. Namun dengan tingkat pertumbuhan ini, tampaknya cukup untuk masuk 5 besar petarung Jianghu dalam 10 tahun. Dia semakin kuat dan menjadi ancaman bagi saya. Itu tidak bisa diterima. Kartu tersebut hanya berguna jika dapat digunakan sebagai kartu. Kejadian ini membuat Chun Yujong memperhatikan Chun Youn. Saat itulah seseorang memecah kesunyian dan berteriak. Itu adalah Hang Soyu, tetua kelima. Ba berani sekali. Beraninya kamu membunuh tetua pertama di aula besar di hadapan Tuhan kita. Dia meragukan kekuatan mengerikan Chun Youn, tapi dia memutuskan dia harus meninggikan suaranya dengan ini. Menurut hukum sesat, membunuh sesepuh lain di hadapan Tuhan tidak dapat diterima. Penatua Hang benar. Beraninya kamu melakukan hal seperti itu. Penatua Chun Youn harus sujud di hadapan Tuhan dan mengakui dosanya. Penatua keempat Jakin Keng berdiri dan berteriak. Jika mereka tidak menjadikan ini masalah, itu hanya akan membantu Chun Youn. Jika mereka menyatakan Youn telah mengabaikan otoritas Tuhan, maka Tuhan perlu merespons. Kita tidak bisa membiarkan dia menjadi pewarisnya. Bab 194, menghadapi 9. Chun Youn telah tumbuh begitu kuat tidak hanya dalam kekuatannya, tetapi juga dalam timnya. Jika ia menjadi ahli waris, maka sayaplah yang akan membuatnya melambung tinggi. Saat Chun Youn menatap mereka dengan mata dingin, Hang Soyu dan Jakin Keng membuang muka tanpa menyadarinya. Mereka secara naluriah merasa takut akan perbedaan kekuasaan. Chun Youn kemudian berlutut dan berbicara kepada Tuhan. Saya tidak sengaja melakukan kejahatan di aula besar, untuk melindungi diri saya dari bahaya. Mohon maafkan saya, Tuanku. Lihatlah kata-katanya yang arogan. Hang Soyu menggigit bibirnya saat mendengar kata-kata percaya diri Youn. Dia ingin menambahkan lebih banyak agar Youn mendapat lebih banyak masalah, tapi dia tidak bisa mengatakannya setelah dia bertemu mata Youn. Tuhan mungkin merasakan sesuatu, jadi sebaiknya serahkan saja padanya. Dia benci otoritasnya ditantang lebih dari apapun. Dia akan menunjukkan ketidaknyamanannya dengan satu atau lain cara. Saat itulah penjaga kiri Li Hameng berlutut di hadapan Tuhan dan berteriak. Saya bodoh karena gagal melindungi Pangeran Chun Youn, putra guru agung kita, dari serangan tetua pertama. Tolong hukum saja aku. Apa? Mengapa? Dan dengan itu, Hang Soyu dan Jakin Keng mengerutkan kening. Mereka tidak mengira Left Guardian akan membantu Youn dalam situasi seperti ini. Dan dengan menyebutkan bahwa Youn adalah seorang pangeran, lebih aneh lagi jika menyalahkan Youn karena membela diri. Mengapa penjaga kiri membantunya? Tunggu sebentar. Mereka kemudian menjadi tercengang. Mereka tidak terlalu memikirkan pengawal, tapi tindakan semacam ini jelas membuktikan bahwa pengawal kiri membantu Chun Youn. Dia bahkan memiliki penjaga kiri di sisinya. Hal itu sangat mengejutkan. Semua orang tahu kalau Youn berteman dengan pengawal senior Submeng, karena Submeng adalah guru Chun Youn. Namun jika penjaga kiri Li Hameng bersama Youn, maka kekuatan Youn sudah terlalu kuat. Sial, tidak mungkin.
Chun Youn. Keempat tetua menyadari bahwa udara di sekitar aula besar telah berubah. Jika tanpa bantuan tetua netral Mong-oh, tetua ke-6, atau tetua ke-8 Mun Yun, tidak ada cara untuk menekan Youn atau bagaimana menghentikannya menjadi pewaris. Dia tidak bisa dihentikan. Itulah evaluasi Mong-oh. Dia netral, tapi tidak seperti tetua lainnya, dia memiliki hubungan dekat dengan 6 klan. Sebab, ke-6 marga tersebut merupakan pemimpin sebenarnya dari 6 marga tersebut. Tapi dia terkejut dengan apa yang ditunjukkan Chun Youn padanya hari ini. Dia luar biasa. Bahkan Tuhan tidak bisa berbuat banyak terhadap 6 klan. Mong-oh berpikir mungkin kultus akan berubah mulai sekarang. Tapi dengan 4 klan yang masih kuat, dia pikir dia harus melihat bagaimana keadaannya nanti. Tuhan yang sedari tadi diam dengan alis berkerut kemudian berbicara. Bangunlah, kalian berdua. Wajah Jakin Keng dan Hang Soyu berubah muram. Jika Tuhan menyuruh dua orang ini berlutut untuk berdiri, berarti Tuhan ada di pihak mereka. Kejadian ini disebabkan oleh tetua pertama, jadi saya akan memaafkan tindakan Anda. Terima kasih Tuhan, atas rahmat-Mu. Chun Youn dan Li Hameng keduanya membungkuk. Dengan masuknya Li Hameng, situasi menjadi tidak terkendali. Tuhan kemudian memandang semua orang dan berteriak. Penatua pertama telah membayar konsekuensi karena menyerang pangeran di depan semua orang, jadi saya akan menganggap itu sudah selesai. Tapi kalian semua harus sadar bahwa siapapun yang melakukan kejahatan di aula besar ini merupakan tantangan langsung terhadap otoritas saya dan tidak akan dimaafkan mulai sekarang. Baik, tuanku. Semua pemimpin klan menjawab serempak. Dan Chun Youn yang sedang sujud menjadi murung. Kedengarannya seperti Tuhan sedang memberitahu orang-orang, tapi dia merasakannya sebagai peringatan bagi dirinya sendiri. Jadi dia memberitahuku bahwa tidak akan ada waktu berikutnya. Dan itu benar. Chun Yujong berpikir ini adalah kesempatan bagus untuk menekan Chun Youn dari insiden ini, tapi dia tidak bisa menemukan alasannya di depan setiap pemimpin klan. Seperti yang diharapkan, dia tahu bahwa Tuhan akan mewaspadai dirinya sendiri karena kejadian ini. Namun Youn berharap Tuhan menunjukkan kepeduliannya kepada semua orang, dan Chun Yujong tidak melakukan ini. Petik 1. Peringatan telah diberikan. Tuhan belum selesai. Semuanya, dengarkan. Baik, tuanku, saya akan menyatakannya. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Ketika Tuhan berkata demikian, semua orang menjadi bingung. Keempat tua-tua dari 4 marga menjadi prihatin dan berpaling kepada Tuhan. Saya sekarang akan menunjuk putra saya yang ke-7, Chun Youn, yang telah menerima 3 persetujuan dari 3 tetua dan menunjukkan nilainya, sebagai pewaris tahta. Petik 2 tanda seru petik 2. Kekhawatiran mereka tidak salah. Tuhan sedang mencoba menyatakan Chun Youn sebagai ahli waris. Itu adalah momen yang tidak diinginkan oleh keempat klan. Apakah kamu keberatan? Petik 2, petik 2. Tidak ada cara bagi siapapun untuk menolak situasi seperti ini. Mereka yang menentang, dan mereka yang mendukung Youn sama-sama tampak tegang saat memandang ke arah Tuhan. Chun Yujong lalu berteriak. Mulai sekarang, Pangeran Chun Youn sekarang menjadi pewaris penyembah iblis agung kita. Dan dengan itu, setiap pemimpin klan dari tim Chun Youn berdiri dengan wajah memerah dan berteriak kegirangan. Itu adalah pewaris tahta pertama dalam 500 tahun yang bukan berasal dari 6 klan. Kemuliaan bagi kultus iblis. Hoa! Baru setelah itu mereka diperbolehkan bersorak dan berteriak. Orang-orang dari 4 klan meringis dan menunduk dengan tatapan tajam. Perang pertama yang dimulai di sekitar pewaris, telah berakhir. Itulah kemenangan Chun Youn. Ibu, Chun Youn mengepalkan tinjunya dan menikmati momen itu. Dia kemudian teringat pada ibunya, Ni Hua. Dia mengkhawatirkan Chun Youn bahkan di nafas terakhirnya. Tapi sekarang Youn adalah pewaris tahta kultus iblis besar. Inilah kalian semua. Dia telah mengalahkan klan bijaksana dan racun. Sekarang tersisa klan pedang, bilah, setia, dan nafsu. Masih banyak klan di pihak mereka, dengan satu kendala besar teratasi, Youn kini setara melawan mereka. Bab 195, Tamu dari Klan Yulin, 1. Pengangkatan ahli waris dilanjutkan dengan upacara penobatan di hadapan setiap jamaah di halaman depan Istana Raja.
Namun karena masalah yang lebih serius, upacara Chun Youn ditunda ke tanggal berikutnya. Dan sementara tempat kosong itu terisi, Youn disuruh juga menjadi penatua. Berbeda dengan pewaris, menjadi seorang tetua memungkinkan Youn untuk memasuki pertemuan tetua di mana semua pekerjaan penting diselesaikan, jadi itu sebenarnya hal yang baik. Keempat tua-tua dari 4 marga keberatan karena mereka ingin menghentikan hal ini terjadi, namun Tuhan mendorongnya. Mereka kemudian melanjutkan ke edisi berikutnya, namun Youn tidak diizinkan untuk berpartisipasi sejak saat itu. Putra mahkota, kamu harus merawat lukamu. Orang-orang melihat Youn diserang oleh kekuatan Kim Mujinwon, jadi Tuhan menyuruhnya pergi ke ruang medis. Pakaiannya yang berlumuran darah sepertinya mengalami luka serius. Pangeranku, sebaiknya kamu merawat lukamu. Kami akan memberitahu Anda apa yang telah dibahas di sini nanti. Penatua lainnya mengirim pesan telepati ke Youn, menawarkan dia untuk mengobati lukanya. Saya kira saya tidak punya pilihan lain. Lukanya sudah lama disembuhkan oleh Nano, namun dia tidak bisa mengungkapkannya sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan aula besar. Terima kasih Tuhan, atas rahmat-Mu. Youn kemudian keluar dari gedung dan keluar dari istana Tuhan. Ada ruang medis tempat tinggal Dokter Iblis Baik Jongwoo di dalam istana, tapi Youn tidak mengalami luka apapun sehingga dia tidak perlu mengunjungi ruang medis. Youn kemudian keluar dan pergi ke restoran tempat anggotanya menunggu. Semua orang terkejut melihat Youn pergi lebih awal ketika mereka mengira dia akan pergi nanti karena itu adalah pertemuan aula besar. Kemudian mereka melihat Youn berlumuran darah dan semakin terkejut. Darah. Pangeran, apakah kamu baik-baik saja? Tuan, apa yang terjadi? Chun Youn memberitahu mereka bahwa dia akan memberitahu mereka begitu mereka sampai di rumah klan Phantom Illusion. Dan ketika mereka kembali, Youn akan memberitahu mereka apa yang terjadi di aula besar, tetapi hal lain terjadi. Itu adalah sesuatu yang Youn tunggu-tunggu. Pangeran Chun, penjaga yang bangun, seorang pelayan yang merawat penjaga yang berlari keluar dan memberi tahu Youn. Dan ketika mendengar ini, Youn berlari ke kamar tempat penjaga yang berada. Wali yang ada di atas tempat tidur, dengan posisi duduk. Penjaga yang, dengan suara gemetar Youn, penjaga yang berbalik. Dia dalam kondisi buruk dan kehilangan semua giginya, tapi dialah pria yang sangat dirindukan Youn. Pruins, penjaga yang, Youn berlari ke arahnya dan memeluknya erat. Dia lebih kecil dari penjaga yang sebelum dia masuk akademi. Tapi Youn jauh lebih besar sekarang. Kalian sudah dewasa. Penjaga yang menitikkan air mata. Chun Youn seperti putranya sendiri. Meski disiksa dengan kejam, ia tetap diam agar tidak menjadi beban Youn dan berkali-kali bunuh diri. Dia pikir dia akan mati, tapi melihat Chun Youn seperti ini membuatnya merasa senang. Youn lalu bangkit dan membawa kursi di samping tempat tidur lalu duduk. Yang tersenyum dan berbicara. Apakah kamu sudah tumbuh begitu subur? Aku gemetar, kamu tidak membutuhkanku lagi. Dia tidak bisa mengatakannya dengan benar karena giginya goyang, tapi itu cukup untuk memahami apa yang ingin dia katakan. Tidak, kamu harus bersamaku. Jangan katakan itu. Petik 2. Aku tidak bisa melindungimu lagi, Pruins. Penjaga yang berbicara dan Youn merasakan hatinya sakit. Dia telah membunuh Nyonya Mu dan bahkan pemimpin klan bijaksana dan membalas dendam, tapi penjaga yang telah kehilangan begitu banyak. Energi internalnya hancur dan semua giginya dicabut sehingga dia bahkan tidak bisa mengunyah makanan apapun. Apakah ada cara untuk membantunya? Dia ingin membantu wali yang sebanyak yang dia bisa. Wali yang telah mengorbankan hidupnya untuk Youn dan perlu dihargai atas pengorbanannya. Tapi Youn belum pernah mendengar energi internal dihancurkan lagi. Nano, apakah ada cara untuk memulihkan energi internal? Jika Anda berbicara tentang pembentukan energi yang terbentuk di bawah perut Anda, maka itu memerlukan analisis lebih lanjut. Nano tetap menganalisa energi dalam, namun tidak mempertimbangkan kapan energi dalam tersebut musnah sehingga memerlukan analisa lebih lanjut. Ya, menurutku begitu. Sedang berlangsung. Ya, Tuan. Tidak yakin apakah itu akan berhasil, tapi Nano adalah satu-satunya harapan. Dan suara Nano terdengar dari Youn yang kecewa.
Tapi ada cara untuk mengganti giginya. Apa? Dengan menggunakan implan atau gigi palsu, gigi bisa diganti secara artifisial. Saya akan mentransfer datanya. Dengan itu, Youn mendapat informasi tentang implan dan gigi palsu di otaknya. Youn menjadi bahagia. Kerusakan internal mungkin sulit terjadi, tapi setidaknya ada cara untuk mengganti gigi yang hilang. Namun hal tersebut tampaknya membutuhkan bantuan seniman terampil seperti Oh Sunong dan Dr. Baek Jongmeng untuk mencapainya. Tapi aku harus melakukannya. Youn memutuskan dia akan mengunjungi mereka jika waktu memungkinkan. Youn juga menganggap ini kesempatan bagus, karena dia ingin memberitahu penjaga yang terlebih dahulu bahwa dia telah menjadi ahli waris. Wali Yang, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ya, Pangeran. Saat Youn mengatakan ini, penjaga yang tahu saat itulah Youn ingin memamerkan sesuatu yang dilakukannya, jadi dia tersenyum. Saya telah memenangkan kompetisi pewarisan di Akademi Iblis. Hah. Penjaga yang terkejut mendengar kata-kata tak terduga itu. Youn berbicara lagi. Saya memenangkan kompetisi, dan diangkat menjadi putra mahkota hari ini. Mahkota Pruins. Apa itu kru? Apakah kamu benar-benar UUGH? Penjaga yang sangat terkejut hingga dia memegangi jantungnya dan tersentak, lalu pingsan. Penjaga yang, entitas pingsan karena kurangnya tekanan darah yang masuk ke otak. Gejala umum entitas berada dalam kondisi sangat terkejut. Youn kemudian mengetahui bahwa seseorang bisa pingsan jika terkejut, meskipun itu kabar baik. Penjaga yang dalam kondisi masih membutuhkan istirahat lebih banyak. Bab 196, Tamu dari Klan Yulin, 2. Dan setelah sekitar 2 jam, Huan Yi kembali ke mansion. Namun ada sesepuh lainnya, Yin Moha dan Sama Yi yang datang untuk memberi selamat kepada Youn karena menjadi pewarisnya. Selamat, Pangeran, karena telah menjadi pewaris tahta. Anggota Youn menjadi tercengang. Mereka belum bisa mendengar apapun dari Youn karena Youn harus melompat ke kamar penjaga yang ketika mereka sampai di sini. Kamu belum tahu? Huan Yi bertanya balik dan semua anggota berteriak. Pangeran. Kenapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Tuan adalah pewarisnya sekarang. Munku tampak bahagia dan Hu Bong hampir menangis. Ko Wanghur dan Sama Cak juga ikut bersemangat. Tuan, selamat. Oh, maksudku putra mahkota. Apa kami harus memanggilmu seperti itu sekarang? Sama Cak, tentu saja kita harus mengatasinya seperti itu. Hahaha. Anggota menjadi panik dan Youn menenangkan kepalanya sambil tersenyum dan berbicara kepada mereka. Petik 2. Panggil saja aku Tuan seperti yang selalu kamu lakukan. Semua orang senang. Tuan mereka kini telah menjadi pewaris dan putra mahkota resmi dari kultus iblis. Mereka pikir ini mungkin memerlukan waktu, namun ternyata dilakukan lebih cepat dari yang dibayangkan. Tuan, kita harus membuka pesta. Hu Bong berteriak dan Huan Yi tersenyum. Ya, itu ide yang bagus tapi kita harus menundanya. Mengapa? Karena putra mahkota dan aku harus pergi ke aula pesta di Istana Raja pada waktu makan malam. Kami mengadakan pesta makan malam dengan tamu dari klan Yulin. Apa maksudmu? Youn bertanya balik dengan bingung. Sepertinya ini adalah perjanjian dengan apa yang telah diputuskan dalam rapat aula besar. Oh ya. Kurasa aku harus puas tentang apa yang kita bicarakan di aula besar. Apakah kita bersekutu dengan klan Yulin? Youn bertanya dan Huan Yi mengangguk. Ya, perkumpulan ini sekarang resmi berlaku. Aliansi dengan kekuatan keadilan. Semua anggota Youn terkejut mendengar berita tak terduga itu. Keputusan semacam ini membutuhkan lebih dari 70% persetujuan tetua dan pemimpin klan karena klan Yulin masih menjadi musuh aliran sesat. Kalau begitu, ini berarti, dengan perang yang berlangsung selama ratusan tahun, kebencian dalam setiap klan sekte tidaklah ringan. Namun demikian, lebih dari 70% pemimpin klan setuju dengan aliansi tersebut, yang berarti ada sesuatu yang lebih serius yang sedang terjadi. Mengapa bisa menjadi seperti ini? Kami tidak punya cara lain selain bersekutu dengan mereka. Jadi, ada sesuatu yang terjadi di luar sana. Ya, Pangeranku, Kastil Anhui dan Kastil Jurkang telah runtuh.
Anhui dimiliki oleh klan Yulin, dan Jurkang dikendalikan oleh kultus iblis. Kehilangan dua tempat ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Apakah kita melawan kekuatan jahat? Tidak, kami melawan seseorang yang sama sekali baru. Sebuah klan belaka. Sebuah klan. Youn menjadi terkejut. Kultus iblis adalah sebuah kelompok yang terdiri dari banyak klan, tapi sebuah klan yang bertarung melawan kekuatan sebesar itu sepertinya mustahil. Klan macam apa yang bisa melakukan itu? Mereka menyebut diri klan mereka bela diri 6 Dewa Pedang. Klan bela diri 6 Dewa Pedang. Youn tidak mendengar nama itu, tapi mengernyit mendengar nama familiar itu. Nama klan tersebut mengingatkannya pada Dewa Pedang, dengan beberapa pejuang terkuat 500 tahun yang lalu. Apakah ini suatu kebetulan? Youn berpikir sementara Huan Yi melanjutkan. Ada 9 kekuatan kultus iblis di Kastil Jurkang, dan ada 15 klan dari kekuatan keadilan di Kastil Anhui. Jumlah pasukan kultus iblis di dalam Kastil Jurkang sangat kuat, namun Kastil Anhui berada di bawah curang klan Namkung, dengan Namkung Son, salah satu dari 17 pemimpin pasukan kehakiman sebagai pemimpinnya sehingga tak seorang pun berpikir mungkin untuk menyerang kastil tersebut, tempat. Kastil kedua ini adalah tempat pertemuan 3 kekuatan sehingga terjadi banyak pertempuran dan prajurit selalu berjaga-jaga. Kami baru-baru ini mendengar bahwa 3 pasukan Kastil Jurkang diserang oleh beberapa klan yang baru pertama kali kami lihat. Setelah diserang, kultus iblis mengira mungkin itu adalah invasi dari klan Yulin, dan mengirim pesan kedua pasukan di Kastil Kangsu, dan 6 pasukan tersisa di Kastil Jurkang untuk membantu pasukan yang sedang diserang. Satu kekuatan memiliki 500 prajurit, jadi totalnya ada 4.000 prajurit. Tapi setelah 2 minggu, kami kehilangan kontak dengan Kastil Jurkang. Ini berarti setiap pemuja sesat di Kastil Jurkang dihancurkan. Ini terlalu cepat untuk sebuah kastil jatuh ke tangan musuh, jadi kultus bersiap untuk berperang. Mereka mengira klan Yulin berada di balik semua ini dan mengira perang yang sudah lama tidak terjadi, telah dimulai lagi. Saat itulah klan Yulin mengirim duta besar ke kastil kultus iblis. Kami berpikir untuk menerjemahkan mereka dan mengirim kepala mereka kembali ke sekte mereka, tapi apa yang kami dengar sungguh mengejutkan. Mereka mengatakan bahwa Kastil Anhui juga direbut, dan Namkung Son melanjutkan dalam prosesnya. Klan Yulin juga mengira itu adalah pekerjaan kultus iblis dan bersiap untuk bercinta. Namun mereka selalu ingin menemukan bukti, jadi mereka mengirim duta besar untuk menyampaikan pengaduan. Jadi, begitulah cara kami mengetahuinya. Ya, berkat prosedur mereka, kami dapat mengetahui bahwa sebenarnya ada kelompok lain yang menyerang kami. Awalnya mereka mengira itu berasal dari kekuatan jahat, tapi dasar mereka terlalu jauh di depan, jadi kemungkinannya kecil. Jadi, kami menawarkan klan Yulin. Kelompok kedua menandatangani perjanjian damai sampai mereka merebut kembali Kastil Anhui dan Jurkang. Dan segera setelah itu, sekelompok duta besar lainnya datang ke kastil. Ini adalah pertama kalinya duta besar dari klan Yulin memasuki kastil, jadi setiap pemuja terkejut. Para duta besar membawa kesepakatan yang memutuskan dari pertemuan klan Yulin dan penguasa serta para pemimpin menyetujui kesepakatan tersebut dan mengumpulkan kelompok lalu pergi. Jadi, apakah perjalanan itu untuk merebut kembali kedua wilayah tersebut? Ya, itu untuk menyergap kedua kastil itu sebelum musuh menyiapkan garis pertahanannya dan merebut kembali. Kultus iblis dan klan Yulin memilih prajurit terbaik mereka dan merahasiakannya untuk menyergap kedua kastil sekaligus. Dan hasilnya adalah, dan kami gagal. Mereka tahu musuhnya hanya satu kelompok, jadi dengan kekuatan gabungan Yulin dan kultus iblis mereka akan mampu merebut kembali kastil tersebut. Namun mereka dilawan dan harus mundur. Luka-luka Tuhan dan para tetua adalah buktinya. Tahap ketujuh diproses dalam proses. Itu adalah misi rahasia, jadi rumornya tidak menyebar ke seluruh Jianghu, tapi tetap saja mengarah. Yah, dia tidak memberitahu kami bagaimana mereka kalah dalam pertemuan itu. Itu adalah kerugian, jadi tidak perlu dijelaskan secara rinci tentang rasa malu. Rupanya klan Yulin juga kalah dalam merebut kembali Kastil Anhui mereka dan terluka parah. Petik 2. Jadi, disitulah serikat muncul. Ya, kami memiliki musuh yang sama.
Dua kekuatan kemudian berkumpul untuk mengadakan pertemuan darurat dan membentuk aliansi. Lahirnya musuh yang tidak bisa ditangani oleh dua kekuatan membuat mereka datang dengan damai. Jika hal ini diberitahukan kepada kekuatan jahat, pasti mereka akan mencoba melakukan sesuatu dengan hal ini sebagai suatu kesempatan. Kita perlu menghadapi musuh baru melalui aliansi ini. Dan jika kebohongan ini diketahui secara resmi, kekuatan jahat tidak akan mencoba melakukan sesuatu yang lucu. Ada dua tujuan terletak ini. Yang pertama adalah melawan klan bela diri 6 Dewa Pedang, dan yang kedua adalah menghentikan kekuatan jahat untuk ikut campur dalam masalah ini. Dewa Pedang 6 Bela Diri. Youn tidak bisa menghilangkan nama itu setelah dia mendengar nama itu dari Huan Yi. Bab 197, Tamu dari Klan Yulin 3. Pada saat yang sama, di gedung penjaga tepat di sebelah kediaman Raja di Istana Raja. Penjaga Agung Marakim sedang berbicara dengan penjaga kiri Li Hameng di kantor yang terletak di lantai 4 gedung. Petik 2. Jadi, itulah yang terjadi. Jika itu benar, maka putra mahkota adalah orang yang kita tunggu-tunggu. Marakim menjawab cerita Hameng. Jika Youn telah mempelajari kekuatan pedang setan langit dan juga mempelajari 24 pedang setan, maka dia adalah penerus sebenarnya dari pedang setan yang telah ditunggu-tunggu oleh para penjaga. Apa yang sedang terjadi? Tapi Great Guardian sepertinya tidak terlalu bersemangat sehingga Li Hameng mengira ada yang tidak beres. Great Guardian selalu memakai topeng dan tidak banyak bicara, tapi bukan ini yang diharapkan Hameng. Penjaga hebat, apakah ada masalah? Petik 2. Tidak, ada sesuatu yang lebih serius. Marakim kemudian mengganti topik pembicaraan. Apa itu? Klan bela diri 6 Dewa Pedang. Li Hameng mengerutkan kening. Ini adalah masalah bagi seluruh kultus iblis. Mereka bersekutu dengan klan Yulin untuk menangani hal ini, jadi itu bukan sesuatu yang perlu mereka bicarakan. Apakah kamu tidak melihat adanya keanehan dalam hal ini? Apakah kamu berbicara tentang nama itu? Li Hameng pun merasa aneh dengan nama itu. Tapi itu terlalu berlebihan untuk berpikir bahwa klan tersebut memiliki hubungan langsung dengan Blade God sendiri. Dan sudah 500 tahun sejak Dewa Pedang muncul. Itu tidak ditemukan pada pertemuan besar, tapi ada seorang pejuang dari klan mereka yang memotong lengan Penatua Hang dan mengambil mata Sukmeng sendiri. Li Hameng menjadi terkejut. Jika itu benar, prajurit itu lebih kuat dari apa yang mereka bayangkan. Marakim menggelengkan kepalanya dan berbicara. Tidak hanya ada satu. Kemudian, ada 3. Lord dan prajuritnya dari aliran sesat bentrok melawan prajurit dari klan bela diri 6 Dewa Pedang. Itu dirahasiakan, tetapi klan ini bersembunyi di jalan dan malah menyergap aliran sesat itu. Mereka melebihi jumlah kami dan menyergap, tapi kami juga salah satu yang terkuat dari sekte kami. Kultus bereaksi dengan cepat dan mulai bertarung dan tak lama kemudian, 3 prajurit kuat dari klan bela diri 6 Dewa Pedang muncul. Mereka membantai pemimpin pasukan dan pemimpin sekte dengan mudah, membuat sesepuh bersemangat melawan mereka. Pertama, seorang tetua mencoba melawan salah satu pejuang lainnya, tetapi mereka tidak dapat bertarung sendirian sehingga 2 tetua bersatu. Mereka adalah prajurit yang menggunakan pedang, tongkat, dan cakar. Prajurit tingkat master yang unggul bertarung bersama untuk menghadapinya, tetapi musuh-musuh ini memiliki seni bela diri yang jauh berbeda. Seni bela diri mereka memberikan beban berat pada tubuh. 3 prajurit memiliki otot khusus di tubuh mereka yang dikembangkan untuk menggunakan seni bela diri yang unik. Setelah Penatua Kong Sunong ke-7 meninggal, dan lengan Hang Soyu dipotong, masalah berubah. Gabungan 2 tetua hampir sama, tetapi keseimbangannya mengarah pada para prajurit dan sesepuh yang ditinggalkan sendirian menjadi terluka. Dan ketika sudah lepas kendali, Lord dan Great Guardian pun ikut bertarung. Great Guardian melawan seorang pejuang yang menggunakan pedang sendirian, dan mempelajari sesuatu saat melawannya. Aku tidak tahu kapan aku melihat orang yang menggunakan cakar atau tongkat, tapi aku menyadarinya saat aku melawan orang yang menggunakan pedang. Seni bela diri mereka berasal dari satu akar. Maksud Anda? Marakim bangkit dan melepas bajunya. Di tubuhnya terdapat bekas-bekas pedang yang tertinggal seperti menyebar di sekitar Marakim. Tapi ini seperti serangan tebasan yang dilakukan dengan pedang.
Ini, penelusurannya sangat mirip dengan skill pedang Dewa Pedang yang digunakan Chun Youn. Marakim dengan cepat melompat mundur dengan menggunakan skill berjalan Dewa Anginnya, namun dia masih terluka. Marakim berbicara. Jika orang itu bisa menggunakan formasi ini dengan pedang, aku akan berakhir seperti tetua pertama. Pada jam makan malam, setiap pemimpin klan berkumpul di aula pesta dengan pakaian bersih dan formal untuk menyambut tamu. Aula itu dipenuhi musik, dan ada banyak meja yang masing-masing berisi masakan dan minuman keras. Di panggung di mana para pemimpin puncak dari kedua belah pihak dialokasikan, sebuah meja panjang kiri. Namun Youn terlihat tidak nyaman. Aku tidak suka kursi ini. Dia duduk sangat dekat dengan Tuhan. Dia sekarang adalah putra mahkota, peringkat nomor 2 dalam aliran sesat. Setidaknya Tuhan ada di dalam miliknya, jadi Youn tidak memandangnya dari seberang meja. Para tamu belum datang jadi semua orang menunggu. Dan tak lama kemudian, penjaga yang berdiri di gerbang berteriak. Tamu telah tiba, dan gerbang aula dibuka dan tamu dari klan Yulin masuk. 40 orang pertama mengenakan pakaian hitam dengan ikat pinggang oranye. Mereka berasal dari klan Kembang Gunung. Salah satu di depan adalah seorang pria bertubuh besar dengan janggut panjang, pemimpin klan Flower Mountain, dan salah satu dari 17 pemimpin pasukan keadilan, Pong Chung-un. Mereka berbeda. Youn telah melihat kekuatan keadilan untuk pertama kalinya, belum termasuk penjahat yang dia lihat di akademi. Jika sebagian besar penganut aliran sesat itu dingin dan agresif, orang-orang ini berjalan lurus dan sepertinya menghargai penghargaan. Dan mereka yang berjalan di belakang mengenakan pakaian putih dengan pusaran biru. Mereka berasal dari keluarga Moyong. Yang berjanggut pendek adalah Moyong Kang, pemimpin keluarga Myong dan pemimpin 17 pemimpin lainnya. Mereka tampak sedikit arogan dibandingkan dengan klan Flower Mountain. Dan di belakang mereka, ada seorang wanita yang mengenakan kain mewah berwarna biru kehijauan dan kerudung abu-abu menutupi kepalanya. Tapi sepertinya dia bukan berasal dari keluarga Moyong. Siapa itu? Penjaga yang berdiri di tempatnya juga memiliki pakaian yang berbeda. Moyong Kang melihat sekelilingnya dan berbisik padanya dan dia mengangguk dan berjalan melewati kelompok dan anggota klan Flower Mountain dan bangkit ke depan. Dia kemudian membungkuk dan berbicara kepada Tuhan, Chun Yujong. Atas nama klan Yulin, saya berterima kasih atas keramah tamahan Anda, penguasa kultus iblis. Dengan kata-katanya, semua anggota klan Yulin membungkuk. Mereka adalah sekutu tetapi mereka tidak bisa melakukan lebih dari ini terhadap kultus iblis, yang merupakan musuh lama mereka. Chun Yujong kemudian tetap duduk di kursinya dan berbicara. Saya menyambut tamu berharga dari klan Yulin ke kastil kami. Itu salam, tetapi Tuhan bahkan tidak menunjukkan sikap formal yang sedikit pun, sehingga orang-orang dari klan Yulin menjadi tidak nyaman. Namun mereka segera mendengar alasan Chun Yujong melakukan itu. Saya pikir pasukan kehakiman menghormati dan menghormati. Apakah itu rumor palsu? Kenapa kamu mengatakan itu? Bagaimana seseorang yang mewakili seluruh klan Yulin bisa menyembunyikan wajahnya di depan tuan rumahnya? Oh, permintaan maaf saya. Aku telah melakukan kesalahan karena merasa cemas untuk bertemu denganmu. Wanita itu kemudian dengan cepat menarik kerudung menutupi wajahnya. Semua orang menjadi heran. Bab 198, Tamu dari klan Yulin, 4. Keindahan di luar imajinasi bagaikan bunga di tebing. Kulitnya yang halus dan lembut serta garis-garis lembut di matanya yang indah sungguh menakjubkan. Hampir setiap pria di aula memandangnya, terpesona oleh kecantikannya. Salah satu penjaga yang berdiri di sampingnya lalu bertepuk tangan sekali. Orang-orang itu sadar dan membuang muka karena malu. Nampaknya beberapa anggota klan Yulin bangga dengan kecantikannya. Tapi Youn terlihat aneh. Dia tidak tahu siapa orang-orang ini karena dia tidak mengenal anggota Yulin. Tetapi sebagian besar pemimpin atau tetua klan tahu siapa wanita ini. Tahi lalat di bawah mata kirinya membuktikan siapa dia. Tuan Chun Yujong memuji kecantikannya. Saya mendengar pemimpin Yulin memiliki 2 harta karun. Senang melihat salah satu dari mereka, ahli strategi jegal, wanita tercantik di angkatan kehakiman. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Chun. Dia adalah salah satu dari 3 wanita cantik, Jiang Hu dan ahli strategi kedua Yulin, jegal Sohi.
Ia merupakan kekasih putra pertama klan Yulin, Yeon Buso, dan dikenal sebagai ahli strategi berbakat. Tapi dia terkenal karena kecantikannya. Ini adalah wanita tercantik di Jianghu. Moyong Yu, putra Moyong Kang dan pewaris keluarga menjadi bangga. Dan anggota keluarga Moyong lainnya pun tampak bangga. Para penyembah bodoh, lihatlah mereka bernafsu terhadap wanita cantik. Berbeda dengan anggota klan Flower Mountain yang menghargai menahan emosi, anggota keluarga Moyong meremehkan kultus iblis. Hal ini terlihat dari wajah mereka. Aku tidak suka wajah mereka. Kudengar Moyong sombong, jadi, itu benar. Itu adalah pesta untuk merayakan aliansi, tetapi para pemimpin klan menggelengkan kepala ketika melihat keluarga Moyong. Pesta ini sebenarnya bisa lebih berbahaya dibandingkan sekarang. Ini adalah dua kelompok yang telah berperang satu sama lain selama 400 tahun. Tidak mungkin mereka bisa berteman dengan mudah. Saya akan menghukum semua orang yang mungkin merusak aliansi. Tuhan memperingatkan semua pemimpin klan sebelum pesta dimulai. Bahkan mereka yang ada di klan Yulin, kedua pemimpin itu memperingatkan anggotanya. Pertengkaran kecil bisa memicu pertengkaran besar, jadi berhati-hatilah. Mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari potensi masalah yang dapat merugikan aliansi, namun tidak yakin dengan apa yang mungkin terjadi jika mereka mulai minum alkohol. Jegal Sohi membungkuk memberi salam. Ahli strategi kedua Yulin. Jegal Sohi menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maafkan kekasaran saya. Chun Yujong kemudian bangkit dari tempat duduknya dan membungkuk padanya dan orang-orang dari klan Yulin. Pemimpin Anda telah mengirim orang yang sangat penting ke sini. Saya berterima kasih atas keramah tamahan Anda. Selamat datang di kultus iblis. Saat Tuhan membungkuk, setiap jamaah di aula membungkuk. Pong Chungun lalu tertawa dan membungkuk pada Chun Yujong. Terima kasih, Tuan Chun. Kita sangat lapar, jadi mengapa kita tidak mulai makan? Saya tidak ingin makanan lezat ini menjadi suam-suam kuku. Pong Chungun, pemimpin tertua di kelompok klan Yulin, berbicara dengan bercanda dan suasana menjadi cerah. Anda benar, Penatua Pong. Ayo kita mulai pestanya. Baik, tuanku. Para pelayan cantik yang berdiri di dekat halaman masuk dan mulai membimbing para pemimpin klan Yulin ke tempat duduk mereka. Para prajurit kemudian menemukan kursi terbuka di meja bundar yang ditempatkan di aula. Dan ketika semua orang sudah duduk, para musisi mulai memainkan musik lagi. Itulah awal pestanya. Di atas panggung, para pemimpin mulai memperkenalkan diri. Saya Penatua Huan Yi ke-11. Hah ya, mulai dari tetua peringkat terendah Huan Yi, semua tetua memperkenalkan pangkat dan nama mereka. Dan saat hampir setiap tetua menyelesaikan perkenalannya, orang-orang dari klan Yulin menjadi penasaran dengan pemuda yang masih berdiri. Aku mendengar tentang orang lain yang memperkenalkannya. Tapi siapa pemuda itu? Pong Chungun telah lama tinggal di Yulin, dia mengenal sebagian besar anggota kultus iblis dan kekuatan jahat. Tetapi dia belum pernah mendengar tentang pemuda dalam kepemimpinan kultus tersebut. Saat itulah pemuda itu berdiri untuk terakhir kalinya dan membungkuk. Saya putra mahkota dan tetua ke-12, Chun Youn. Salam, tamu dari klan Yulin. Putra mahkota, setiap pemimpin klan Yulin terkejut. Mereka mendengar bahwa belum ada putra mahkota, tapi itu dia. Dan pria itu berkata bahwa dia juga adalah penatua ke-12. Dia juga seorang penatua pada saat yang sama. Oh, ngomong-ngomong, aku tidak melihat Baik Oh si manusia racun, dan Mu Jinwon si pedang iblis ganda. Baik Oh dan Mu Jinwon terkenal di kalangan kekuasaan kehakiman. Pong Chungun yang satu generasi dengan mereka menjadi bingung. Anggota klan Yulin tidak perlu mengetahui tentang kematian kedua tetua tersebut, sehingga mereka tidak diberitahu. Jadi, dia adalah putra mahkota dari kultus iblis. Moyong Yu memandang Youn. Artinya Chun Youn adalah musuh yang akan dihadapi Moyong Yu di masa depan, karena mereka satu generasi. Petik 1. Dia terlihat kuat. Dia bahkan tidak bisa menebak seberapa kuat Youn. Dia juga berada di level Supermaster, dan disebut berbakat, tetapi Chun Youn berada di level yang lebih tinggi. Kultus iblis diketahui memberi peringkat tergantung pada kekuatannya, jadi jika Youn juga seorang tetua, maka itu membuktikan dia adalah petarung yang kuat.
Itu mengingatkanku padanya. Melihat Youn, itu mengingatkannya pada monster di Force of Justice, Yeon Buso. Yeon Buso telah lulus Akademi Putih, akademi yang melatih prajurit, lebih cepat dari siapapun dan kini diberitahu bahwa dia akan menjadi masa depan klan Yulin. Kotoran. Saya harus fokus melatih diri saya sendiri. Mo Yong-yu menyadari kondisinya saat ini. Dan Mo Yong-kang nyengir saat melihat anaknya terluka karena harga dirinya. Ia menyadari bahwa putranya telah dimotivasi oleh putra mahkota, yang bisa menjadi musuh masa depannya. Untungnya aku membawanya ke sini. Tapi dia juga tahu kalau itu cukup berbahaya. Dia bahkan tidak bisa melihat betapa kuatnya putra mahkota ini. Jadi, ini adalah kultus iblis. Kultus iblis dikenal memilih pewaris tahta berdasarkan kekuatan mereka, jadi dapat dimengerti mengapa putra mahkota adalah monster seperti itu. Setelah saling memperkenalkan, Tuhan mengucapkan selamat kepada aliansi dan pesta pun dimulai. Pesta itu kemudian dengan cepat berubah menjadi pesta minum dan mulai menjadi gaduh. Bab 199, Tamu dari Klan Yulin, 5. Hahaha, ahli strategi jegal terkenal sebagai bunga klan Yulin. Menurutku itu benar. Saya malu. Jegal adalah kebanggaan kami. Hahaha. Jegal Sohi tentu saja yang paling menarik. Kecantikannya cukup menyita perhatian seluruh pria dari segala usia dan golongan. Namun tidak semua orang tertarik dengan kecantikannya. Ada seseorang yang melihat situasi dengan cermat. Mata kemudian terasa tidak nyaman. Seorang penatua saja tidak cukup. Dia kemudian melihat seorang pria sedang meminum minuman keras tersebut, tidak tertarik pada jegal Sohi. Dia harus melakukannya. Pria itu kemudian mengarahkan gelasnya ke botol porselen kecil berisi minuman keras. Pestanya sangat berisik sehingga tidak ada yang menyadarinya, namun saat suara kaca berbunyi, mata jegal Sohi menjadi tertegun dan melihat sekeliling. Lalu dia bangkit dan berjalan menuju Chun Youn. Apa ini? Berbeda dengan tetua lainnya, Huan Yi dan Yin Moha yang duduk di sebelah Chun Youn dan berbicara, terkejut. Jegal Sohi kemudian berbicara kepada Yin Moha yang duduk di sebelah kanan Youn. Penatua Yin Moha, maukah Anda permisi sebentar? Dia meminta Yin Moha minggir. Hal ini mengejutkan orang-orang di sekitar, karena sangat tidak sopan menanyakan hal seperti itu tetapi Yin Moha pergi tanpa sepatah kata pun. Yin Moha tidak ingin membuat masalah dengan anggota klan Yulin, dan dari wajah jegal Sohi yang memerah, dia terlihat sedikit mabuk. Bukankah dia mengendalikan alkohol melalui energi internal? Youn terkejut. Semua orang berasal dari kultus iblis dan menjaga ketenangan mereka dengan mengendalikan energi internal mereka, tapi jegal Sohi sepertinya sedang mabuk. Dengan jegal Sohi, bunga pesta malam ini duduk di sebelah Youn, perhatian semua orang terfokus. Chun Youn menjadi tidak nyaman karena perhatian yang tidak diinginkan diarahkan pada mereka. Dia tidak menyebutkannya, tapi dia berharap dia akan pindah ke kursi lain dan berbicara dengan sesepuh lainnya. Namun aksi jegal Sohi semakin menarik perhatian dan kecemburuan para pria. Putra mahkota, Tuan, Anda benar-benar tampan. Jegal Sohi mulai mencoba merayu Youn. Dirinya yang percaya diri dan sopan telah menghilang. Dengan tingkahnya yang seperti itu, Mo Yong-yu mula-mula menjadi marah. Apa yang dia lakukan? Jegal Sohi menjalin hubungan dengan Yeon Buso, putra tertua pemimpin klan Yulin, tapi Mo Yong-yu juga diam-diam jatuh cinta padanya, yang membuatnya sangat terkejut. Apakah kamu tidak sukaku? Jegal Sohi mencoba meraih pergelangan tangan Youn dengan tangan indahnya dan Youn mengira dia sedang mabuk dan mencoba menghindar. Namun jegal Sohi mendekat dengan mendorong dirinya tepat di samping Youn. Youn menjadi frustasi karena pertama kali dalam hidupnya dirayu oleh seorang wanita. Ini membuat frustrasi. Youn bisa melihat bahwa dia sedang menggoda. Tapi ini adalah pesta untuk memberi selamat pada aliansi dan karena keduanya berada di faksi yang berbeda, dia tidak bisa memahaminya. Ada yang salah. Youn lalu menatap wajah jegal Sohi. Chun Youn kemudian menjadi aneh, tidak menghentikannya lagi dan pria yang menonton, mengira ini adalah kesempatannya. Ayo kita tangkap dia sekarang. Dia kemudian mendentingkan gelasnya 2 kali. Jegal Sohi,
lalu tiba-tiba mengambil sumpit di atas meja dan menusukkannya ke dada Youn. Hah! Pemimpin dari klan Yulin terkejut dengan gerakan tiba-tiba itu. Itu adalah penyergapan, tapi Chun Youn bukanlah seseorang yang bisa diserang seperti itu. Dia menjentikkan pergelangan tangannya untuk membuatnya menjatuhkan sumpit. Tapi Jegal Sohi menarik energi yang dalam dan menusukkannya ke perut Youn. Youn mundur untuk menghindarinya, tapi Jegal Sohi melompat ke arahnya dan melanjutkan serangan. Dan dengan serangan seperti itu, Youn harus membalas. Dan apa yang Youn lakukan selanjutnya, mengejutkan semua orang di aula. Youn mengulurkan tangan kanannya dan menangkup wajah cantiknya dengan tangannya. Dia meraih begitu kuat hingga dia meraih pergelangan tangan Youn dan mengerang kesakitan. Dialah yang menyerang lebih dulu, tapi sepertinya itu terlalu berlebihan. Putra Mahkota. Pong Chungun kaget dan tidak tahu harus berbuat apa. Semua orang di sini melihat Jegal Sohi menyerang pangeran terlebih dahulu. Beraninya dia menyerang putra mahkota kita. Apa gunanya ini? Huan Yi berteriak dengan marah dan para pemimpin klan Yulin mengerutkan kening. Kini ada dua kelompok yang saling menguntungkan. Ini dia. Pria itu mengira kini hanya sekedar teriakan, untuk membuat pesta ini menjadi kacau balau. Kiar. Saat itulah Jegal Sohi gemetar di tangan Youn sambil menggeliat. Dia kemudian terdiam dan tidak punya tenaga. Apa yang kamu lakukan, putra mahkota? Jakin Keng berteriak kaget. Jegal Sohi telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan, namun dia perlu bertanya mengapa dia melakukannya terlebih dahulu. Hehehe, semuanya baik-baik saja. Pria itu tersenyum. Situasi menjadi lebih buruk. Dia bahkan tidak perlu berteriak. Itu sebelumnya. Nick, Jegal Sohi terbangun sambil mengerang. Youn melepaskannya dengan cengkeramannya dan dia jatuh ke tanah dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mendongak dan bertanya dengan tatapan bingung. Apa yang terjadi di sini? Apa aku minum terlalu banyak? Jegal Sohi sepertinya tidak tahu apa yang baru saja dilakukannya. Pria yang menonton itu terkejut. Apa? Mengapa penghipnotisnya meledak? Dia kemudian mendengar pesan telepati. Pindah ke artikel kedua. Ya, saudaraku. Pria itu kemudian mengetuk kaca itu 3 kali. Dengan suara itu, Moyong Yu yang sedang membantu Jegal Sohi berdiri dengan tatapan prihatin, tiba-tiba berubah menjadi aneh dan menyerang Chun Youn. Beraninya kamu menyerang Nona Jegal. Mati. Hal ini tidak harus terjadi 2 kali. Huan Yi dan Yin Moha memblokirnya dengan cepat dan menjatuhkannya ke tanah. Wanita muda itu membuat kita terlihat bodoh, jadi. Biarkan aku pergi. Biarkan aku. Yin Moha menjentikkan leher Moyong Yu dan membuatnya pingsan. Kotoran. Ini adalah sebuah kegagalan. Dia harus membuat masalah, tapi Moyong Yu dikalahkan dengan begitu mudah hingga pria itu meringis. Dia harus beralih ke rencana ketiga. Tidak ada pilihan. Saudara laki-laki. Kita harus beralih ke rencana ketiga. Saat dia mengirimkan pesan telepati, seseorang melompat ke arahnya dan mencengkeram lehernya. Itu adalah Chun Youn. Putra mahkota. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia. Semua orang kaget dengan tindakan mendadak Chun Youn. Pria yang mencengkeram leher Youn dan mendorongnya ke atas adalah salah satu penjaga yang menjaga Jegal Sohi. Kenapa kamu melakukan ini? Penjaga itu memandang Chun Youn dengan tatapan menyakitkan dan Youn berbicara dengan dingin. Apakah kamu pikir aku tidak akan menemukanmu? Dia merasa hatinya tenggelam. Bagaimana dia tahu bahwa dialah dalang segalanya? Tapi dia harus berbohong. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Jangan mencoba berbohong. Tinjunya menjadi lebih kuat dan pria itu merasa tulang lehernya akan patah dengan kekuatan yang lebih besar. Dia kesakitan saat Youn bertanya dengan suara berat. Apa rencana ketigamu? Petik 2 tanda seru tanda seru tanda seru petik 2. Mata penjaga itu melebar karena terkejut. Bab 200, Tujuan Tersembunyi, 1. Saat Jegal Sohi mendekat, Chun Youn bisa melihat matanya yang terhipnotis. Matanya tidak fokus dan tidak menatap langsung ke arahnya bahkan ketika dia sedang menggodanya. Jadi, Youn bertanya pada Nano, apakah dia melakukan ini karena mabuk?
Menganalisis otot wajah entitas. Mata Youn mulai bergetar dan partikel cahaya putih mulai memindai wajah jegal Sohee. Suara Nano kemudian kembali. Gerakan matanya menunjukkan ketidakteraturan. Entitas tersebut dianggap dalam keadaan terhipnotis. Dihipnotis. Mengirimkan informasi yang relevan ke otak Anda. Youn merasakan otaknya sakit saat menerima informasi tentang hipnotisme. Hipnosis adalah tindakan mempengaruhi otak target secara artifisial, sehingga orang tersebut dapat dimanipulasi di luar keinginannya. Dia sedang ditangani. Berdasarkan informasi yang dikirimkan Nano, hipnosis adalah efek tindakan berulang-ulang yang merangsang indera manusia. Jadi harusnya ada sesuatu yang memberi isyarat agar dia dikendalikan. Apakah ada cara untuk menghentikan hipnosisnya? Orang yang menghipnotisnya bisa menghentikannya. Dia juga bisa dipaksa bangun dengan menyetrum otaknya. Bagus. Youn lalu meraih wajah jegal Sohee dan menyetrumnya. Ini untuk melepaskannya dari hipnotisnya. Jika dia baik-baik saja dan tiba-tiba berbalik, pasti ada yang menghipnotisnya. Tidak mudah menemukan pelakunya karena semua orang memandang Chun Youn dengan ekspresi terkejut. Youn kemudian berpikir sejenak, jika seseorang melakukan hal seperti itu di depan semua orang di istana kastil, pelakunya mungkin bukan satu-satunya. Kemudian, Youn kemudian memerintahkan Nano untuk merasakan pesan telepati apapun yang sedang ditransfer. Nano memberi label ini sebagai mode penyadapan pesan telepati. Dugaan Youn terbukti benar. Mari kita beralih ke rencana ketiga. Menemukanmu. Youn berlari keluar saat mendengar pesan telepati dan menarik penjaga yang berdiri di ujung panggung. Apa rencana ketiga? Penjaga itu sangat terkejut hingga dia bahkan tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Bagaimana dia tahu? Tidak mungkin rencana mereka akan gagal. Mustahil untuk mengetahui bahwa ada angka genap dalam artikel itu kecuali Youn secara tidak sengaja mendengar pesan telepati, tapi itu kecil kemungkinannya. Jika memungkinkan, maka harus direncanakan sesuatu untuk mencegahnya. Kotoran. Dia mencengkeram leherku begitu kuat hingga aku tidak bisa mengirim pesan telepati. Dia harus mengirim pesan telepati kepada rekannya untuk pindah ke rencana ketiga, tapi lehernya sangat tegang sehingga dia hampir tidak bisa mengerang. Itu sebelumnya. Kamu harus berhenti di situ, putra mahkota kultus iblis. Anggota klanku melakukan kesalahan besar, tapi mengancam nyawa seorang wali saja sudah keterlaluan. Moyong Kang menemui Youn dan membujuknya. Dia sebenarnya tipe orang yang menggunakan kekerasan daripada berbicara, tapi dia berada di tengah-tengah rumah penyembah iblis, jadi dia menahan diri. Tapi Youn tidak melepaskan tangannya dan berbicara. Apakah dia benar-benar dari klan Yulin? Apa yang kamu bicarakan? Ahli strategi jegal. Apakah dia walinya lo? Moyong Kang tertegun dan berusaha menolak, namun Youn berbalik dan bertanya pada jegal Sohee yang baru saja bangun tidur. Dia masih terlihat pusing dan bingung, tapi dia menoleh ke penjaga yang kesakitan dan bertanya dengan kaget. Tunggu, siapa pria itu? Dia tidak mengenali wali yang dibawanya ke sini. Para pemimpin dari kedua belah pihak mengerutkan kening. Dan saat semua orang terkejut, Youn mendengar pesan telepati orang lain. Kami tidak punya pilihan. Kita harus beralih ke rencana ketiga sementara tuan kita menemukan sisa-sisa pedang iblis. Aku akan membantumu setelah aku membuat marah orang banyak. Petik 1 tanda tanya tanda seru petik 1. Youn berbalik ke arah asal pesan telepati, dan penjaga lainnya yang berada di aula di bawah panggung mengangkat kedua tangan dan bertepuk tangan 2 kali. Dan dengan itu, orang-orang di aula mulai berubah. Para pemimpin klan dari klan yang lebih lemah dan prajurit yang lebih lemah dari klan Yulin tiba-tiba menjadi terkejut dan mulai saling menyerang. Anjing liar yang kotor, mati, kamu munafik. Mereka tidak punya senjata, tapi mereka tetap bertarung dengan tangan kosong. Pesta telah berubah menjadi medan pertempuran antara Angkatan Keadilan dan klan iblis. Youn mengerutkan kening. Sejak kapan semua orang ini terhipnotis? Tunggu, apakah itu tepuk tangan? Hipnotis tercipta dari semacam rangsangan dan Youn teringat akan orang-orang yang terpesona dengan kecantikan jegal Sohee beberapa waktu lalu. Dia kemudian teringat salah satu penjaga bertepuk tangan. Apakah itu tepuk tangan yang menjadi alasan hipnosis?
Tapi mungkinkah menghipnotis orang sebanyak ini dalam waktu sesingkat itu? Sepertinya ada sesuatu yang membantu merangsang orang untuk terhipnotis. Di tengah kerumunan, penjaga yang memaksa orang-orang yang terhipnotis itu berteriak. Pemuja kotor menyerang kita. Aliansi adalah jebakannya. Serang balik. Itu adalah pertarungan yang dimulai oleh mereka yang terhipnotis. Namun teriakan ini cukup membuat para pemimpin klan dan pejuang lain dari Justice Force bingung. Mati, bodoh. Orang-orang yang terhipnotis menyerang semua orang yang mereka lihat, hingga perkelahian mulai berkembang. Dengan itu, semua pemimpin dari kedua belah pihak kini saling melotot, siap menyerang kapan saja. Cekikikan. Penjaga yang memegangi leher Youn tertawa kecil di tengah kesakitannya. Kamu membuatku kesal. Aargh. Youn kemudian memukul tulang rusuknya, dan tulang rusuknya hancur saat penjaga itu menjerit kesakitan. Youn kemudian menyegel titik darahnya agar tidak bisa bergerak dan meneriaki para pemimpin yang siap saling melompat. Berhenti. Mereka terhipnotis. Hipno? Apa? Mereka tidak tahu apa itu hipnosis. Youn berpikir untuk menemukan kata-kata yang lebih baik untuk digunakan, dan dia ingat kata, ilusi. Mereka berada di bawah ilusi. Sama seperti pengaruh ahli strategi jegal tadi. Ini adalah jebakan untuk menghancurkan aliansi kita.